Kita hidup di zaman di mana semua hal terasa bebas. Bebas memilih gaya hidup, bebas menentukan keyakinan, bebas bicara. Tapi, apakah benar itu kebebasan? Atau cuma ilusi? Quote, ini bilang, kebebasan sejati bukan sekadar bebas memilih, tapi sadar dari siapa engkau memilih. Sebuah kalimat pendek, tapi bisa menjungkir balikkan cara kita memahami apa itu merdeka. Bab 1. Kebebasan. Antara pilihan dan kesadaran. Dalam Islam, manusia diberi langkah untuk berikhtiar, tapi juga diberi fitrah. Kita diberi kemampuan memilih, tapi juga diberi batasan nilai. Al-haq, kebenaran, bukan sekadar diserahkan untuk ditafsir bebas. Ia diwahyukan, dibimbing. Kebebasan sejati dalam Islam bukan soal bebas ngapain aja, tapi sadar bahwa setiap pilihan terhubung ke siapa kita mengabdi. Apakah pilihan kita datang dari hawa nafsu, dari tekanan sosial, atau dari kesadaran bahwa kita sedang menapaki jalan menuju Tuhan? Namun, ada juga yang menganggap aturan agama mengekang kebebasan. Padahal justru disitulah kita diuji. Apakah kita bebas dari ego, atau malah dikendalikan oleh ego yang dibungkus kata bebas? Bab 2. Paradoks kebebasan. Filsafat barat sejak dulu bergulat dengan kebebasan. Jean-Paul Sartre bilang, manusia dikutuk untuk bebas karena manusia harus membuat pilihan tanpa bisa menyalahkan Tuhan, moral, atau tradisi. Tapi, kebebasan tanpa arah seringkali membawa pada kebingungan eksistensial. Nietzsche memotong semuanya. Nilai-nilai lama dibongkar. Tapi, apa yang menggantikannya? Sementara Hegel dan Foucault mengkritik sistem kekuasaan, bahwa apa yang kita anggap pilihan bebas kadang hanya hasil dari struktur sosial yang tak kita sadari. Kita pikir sedang memilih, tapi kita sedang diarahkan. Jadi, pertanyaannya, benarkah pilihan kita bebas, atau kita hanya mengikuti narasi yang disusun oleh sistem, tren, atau ketakutan? Bab 3. Era digital. Siapa yang pegang remote hidup kita? Sekarang mari lihat realitas kita. Kita scroll, klik, pilih. Tapi, algoritma yang menampilkan opsi. Kita bilang, aku suka ini. Tapi siapa yang mengarahkan ini muncul? Iklan tahu keinginan kita sebelum kita sadar menginginkannya. Kita merasa bebas, tapi bisa jadi kita cuma bergerak dalam jalur yang ditentukan oleh desain teknologi dan ekonomi. Apakah ini kebebasan atau bentuk baru dari keterikatan? Bebas itu bukan tanpa arah. Kebebasan sejati bukan soal jumlah opsi, tapi tentang kesadaran dari siapa kita memilih. Kalau kita tidak sadar siapa yang sedang kita ikuti, maka bisa jadi kita sedang memilih, tapi sebagai budak, bukan sebagai manusia merdeka. Islam mengajak kita untuk memilih, tapi dengan kesadaran bahwa setiap pilihan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan itu hanya mungkin kalau kita tahu siapa yang jadi pusat hidup kita. Kalau pembahasan ini bikin kita merenung, itu berarti kita masih punya ruang untuk membebaskan diri dari kontrol yang tak kita sadari. Di sini, kita akan terus buka ruang untuk mikir bareng tentang hal-hal yang sering luput karena terlalu biasa. Jangan biarkan obrolan ini berhenti di sini. Simak yang lain. Dan kalau terasa penting, bantu teruskan ke mereka yang sedang mencari makna. Mungkin di situ letak kebebasan itu dimulai.